update pergerakan indeks di kolom key index performance, mulai dari update pergerakan domestik dan sektoral, ya, ada global, Indo, hingga sampai ASEAN dan regional. Dan IHSG ditutup naik ya 0,87% ke level 6869 ya pada perdagangan Jumat lalu. Dan investor asing juga terpantau masih net buy ya. Nilai tukar rupiah kita masih di level Rp15.003 ya per US dollar. Dan dalam seminggu IHSG berhasil mencatatkan penguatan ya sekitar 2,28%. IHSG menguat sejalan dengan pergerakan bursa global ya, khususnya Amerika Serikat yang menguat ya seminggu terakhir 2%-an ya. Hal ini terkait dengan perlambatan inflasi di Amerika Serikat yang memungkinkan The Fed ini ke depan segera untuk memangkas ya suku bunganya. Sementara dari dalam negeri juga terkait pengesahan RUU Kesehatan ya, ini menjadi undang-undang kesehatan, ikut juga memberikan sentimen positif terhadap sektor kesehatan, lalu sektor yang lain seperti sektor komoditi ya, dan juga mungkin properti teknologi yang terdampak positif ya. Dengan turunnya inflasi ini juga menjadi leader ya daripada pergerakan IHSG kita pada minggu lalu. Selain itu juga kalau kita lihat IHSG ya hari ini diprediksi bergerak cenderung menguat. IHSG kalau kita lihat bergerak sideways jangka menengah ya di dalam pola rectangle 6547 sampai 6973. IHSG juga berhasil mengkonfirmasi ya pola inverted head and shoulder ya pada 6 Juli lalu dan berpeluang untuk lanjut rally ya, lanjut bullish jangka pendek menuju resisten selanjutnya, sehingga hari ini IHSG diprediksi kembali mengalami penguatan. Dan kalau kita lihat berdasarkan indikator volume harian ya, ini stabil di bawah rata-rata. Indikator EMA terjadi golden cross ya. Indikator stokastik RSI terpantau overbought menguat, masih di positif menguat di atas zero line ya. Investor asing dalam seminggu terakhir net buy 411,8 miliar rupiah, dan top foreign buy seminggu terakhir ada di BCA, ada di BRI, Astra ya, Kalbe, dan juga INKP. Sementara untuk top foreign sale ada BNI, Bank Mandiri, SMGR, Adaro, dan juga UNTR. Lalu beberapa update dari call protection ya juga ada di kolom fokus hari ini, dan ada update sektoral dari tim research kita yaitu healthcare ya. Teman-teman bisa langsung aja cek dan akses bisa komentari yang telah kita share ya di grup Telegram maupun di grup WhatsApp kita. Baik, mungkin kita langsung bergeser ke trading ideas ya, Sisti ya. Ya, kalau kita lihat trading ideas kita pada hari ini ya, terdapat 4 rekomendasi buy, di antaranya ada Inco ya. Buy on request untuk Inco, pergerakan harga nikel semalam menguat ya 1,57%, dan dalam seminggu nikel udah berhasil menguat hampir 4%. Harusnya Inco akan terdampak positif ya. Kita bisa ikuti ya untuk Inco buy on witness trading range di area 6.300 sampai 6.525. Lalu ada Adaro, buy on witness untuk Adaro ya, trading range di area 2.300 sampai 2.390. Ada Japfa, trading buy untuk Japfa, trading range di area 13.45 sampai 13.90. Dan ada Antam, trading buy untuk Antam, trading range di area 180 sampai 2030. Cukup lama ya, Antam bergerak ranging ya di kisaran level 2000. Ini bisa diperhatikan. Lalu untuk rekomendasi sell ya, sell on strength, sementara untuk Elsa, ya trading range di area 360 sampai 386. Dan yang terakhir ada Akra, sell sementara untuk Akra, trading range di area 1375 sampai 1480. Baik, itu dia update market dan trading ideas untuk pagi ini. Berita Sensen dan semua. Ada buy di Inco ya, ada Rojava dan Antam. Dan untuk sellnya ada Elsa dan Akra. Selanjutnya kita akan bacakan belum, Ya, untuk rekomendasi trend trade ya, yang punya return waktu hold posisi kurang lebih 30 hari, kita masih mempertahankan Gudang Garam, INTP, Excel, dan juga Cepin. Sementara untuk swing trade, kita juga masih mempertahankan Cleo, Arto, dan juga MTEK ya. Sementara untuk rekomendasi day trade, terdapat 8 saham untuk rekomendasi buy hari ini. Di antaranya ada Inco, Adaro, Java, Antam, hingga sampai Nika. Sementara untuk sellnya ada Elsa, Akra, Pegas, INJS, hingga sampai TPIA. Baik, thank you Brahma untuk update topiknya. Selanjutnya kita akan membahas kelima reaksi saham BBB atau bekal buat besok. Menu dibeli sore untuk dijual besok pagi yang sudah dirilis dari Jumat minggu lalu. Diumumkan juga di Instagram Story. Jadi teman-teman, ini adalah rekomendasi saham buat teman-teman untuk dibeli sore dan dijual di pagi hari untuk mendapatkan potensi cuan. Baik, yang pertama ada BRMS ya, Brahma, silahkan. Oke, kita akan membahas kelima rekomendasi saham BBB kita ya, yang telah dirilis pada hari Jumat lalu ya. Yang pertama, kita akan cek ya, cuan ya.
Kita cek untuk cuan. Untuk cuan, kalau kita lihat pada tren kemarin ya, cuan kembali mengalami peningkatan ya, diikuti dengan volume transaksi yang meningkat pula ya, di atas rata-rata. Momentum juga masih bergerak konsolidasi di area overbought dan MACD juga masih positif ya. Sehingga dalam jangka pendek dia akan lanjut menguat ya, menuju level 1065 atau level tertinggi sebelumnya. Tadi juga ada yang tanya cuan ya. Cuan masih potensi dan karena cuan kali ini masuk dalam saham kategori BBB, jadi mungkin bisa disesuaikan saja ya dengan target taking profit default-nya yaitu minimum 1%, dan jangan lupa juga batas resikonya ya. Target ini juga kita bisa sesuaikan kembali dengan risk profile kita masing-masing. Baik, Next, selanjutnya kita ada WIM ya, bergeser. Bro Mar. Ya, kita bergeser ke WIM. WIM juga masih cenderung rally ya. Kalau kita lihat pada bulan kemarin dia berhasil rebound dari area double EMA di level 1440 dan berpeluang untuk lanjut menguat menuju resisten minor yaitu di level 1600. Potensial upside 4%, namun kali ini karena WIM masuk dalam saham kategori BDB, jadi mungkin bisa disesuaikan saja ya dengan target taking profit default-nya. Next, kita bergeser ke bank ya, Cisti. Iya. Ya, untuk bank juga kembali mengalami rebound ya, dan berhasil muncul sinyal early uptrend ya setelah dia break double EMA. Ada tendensi juga dia mengonfirmasi pola bottom ya, kemarin dia menguat. Upside bank ya masuk dalam saham kategori BDD, jadi mungkin bisa disesuaikan saja dengan target taking profit default-nya. Next yang selanjutnya ada Kija ya. Ya, Kija juga masih cenderung rally ya, teman-teman. Dia berhasil break kembali level kuat 183, diikuti dengan volume transaksi yang stabil ya. Momentum menguat dan MACD juga masih positif menguat ya, sehingga jangka pendek dia akan lanjut rally. Namun kali ini karena Kija masuk dalam saham kategori BBB, jadi mungkin bisa disesuaikan saja dengan target taking profit default-nya. Lalu yang terakhir, yaitu ada BGTG ya. Untuk BGTG juga kembali menguat ya, membentuk bullish candle, volume transaksi juga masih cukup kuat ya. Momentum bergerak konsolidasi di area overbought, masih positif, sehingga dalam jangka pendek dia akan lanjut menguat ya, menuju resisten minor yaitu level 100 sampai 106 ya. Kalau BGTG ke 100 juga sudah cuan ya. Namun kali ini karena BGTG masuk dalam saham kategori BBB, jadi mungkin bisa disesuaikan saja dengan target taking profit default-nya. Oke, itu dia sih ya kelima rekomendasi saham BBB kita pada hari ini, dan yang ikutan jangan lupa bisa jual di pagi hari ya, dan mudah-mudahan cuan lagi sama seperti rekomendasi saham BBB pada hari-hari sebelumnya. Baik, terima kasih Bro Mar untuk 5 rekomendasi saham BBB-nya. Setelah kita akan bahas 5 saham pilihan rakyat yang sudah di-vote melalui Telegram kami, Bridge Official. Nah, kalau misalnya ada saham yang ingin dianalisis lebih dalam oleh Bro Mar di pagi hari, silahkan mengikuti voting saham pilihan rakyat di Telegram kami, namanya Bridge Official ya. Nah, sekarang terdapat 5 saham pilihan rakyat yang akan dibahas pagi ini, Bro Mar. Ada MTEL, SMGR, ADI, Bevin, dan CTRA ya, Bro Mar. Nah, kira-kira gimana nih potensi kelima saham tersebut hari ini? Silahkan. Oke, kita akan bahas kelima hasil voting ya, 5 saham hasil voting kita. Yang pertama mungkin kita akan masuk ke MTEL dulu ya. Ya, MTEL kabarnya berhasil merealisasikan dana IPO-nya ya, besar 15,33 triliun rupiah ya, hingga akhir Juni kemarin ya, yaitu sekitar mungkin 90% dana IPO ini untuk belanja modal dan juga anak usahanya, lalu sisanya digunakan untuk kebutuhan lainnya seperti mungkin peningkatan sistem teknologi informasi dan juga penerapan program daripada pengembangan yang berkualitas ya untuk menara telekomunikasi. Selain juga MTEL akan membangun menara dan juga menambah site untuk pesanan build to suit ya bagi berbagai macam operator. Dan saat ini juga MTEL, jika teman-teman tahu ya, banyak diburu oleh investor asing ya, banyak diburu oleh investor besar seperti beberapa institusi keuangan global, SWF ya, Sovereign Wealth Fund seperti ADIA dan juga ADGF ya, dan beberapa fund asing juga kelas kakap ya, ini juga terlihat sebagai investor MTEL. Teman-teman tahu diantaranya itu Vanguard dan juga BlackRock ya, ini juga memegang saham MTEL, sehingga hal ini akan positif ya pada pergerakan saham MTEL. Kalau kita lihat MTEL ya, MTEL masih bergerak konsolidasi ya, di atas trendline yaitu di level 655 sampai 660. Pada bulan kemarin dia menguat diikuti dengan volume transaksi yang stabil ya. Momentum mulai menandai di area oversold dan masih juga negatif konsolidasi.
Sehingga jika dia bertahan di atas level 650, maka ada peluang Entel akan mengalami technical rebound dengan target terdekat 690. Kali ini bisa kita pertimbangkan ya untuk akumulasi beli saham Entel dengan target dekat 690 sampai 715, sementara untuk batas resiko di level 650. Baik, MTEL bisa trading buy bisa dipertimbangkan ya untuk saham MTEL ya, Bro Mar. Dan Ya. selanjutnya ada SMGR, silahkan Bro Mar. Ya, untuk SMGR ya. SMGR ini prospeknya masih diprediksi positif ya di semester kedua ini karena didukung oleh harga jual yang kompetitif dan potensi permintaan daripada semen yang lebih tinggi ya. Ini akibat dari pembangunan IKN. Dan selain itu juga terdapat ruang kenaikan harga jual rata-rata atau average selling price-nya, dan permintaan diharapkan sedikit membaik ya dari semen curah ya. Ini karena pembangunan kembali berjalan di beberapa daerah. SMGR juga menargetkan tambahan pasar ekspor untuk memperbaiki kinerja, dan kedepannya kinerja SMGR ini terus meningkat ya, yang didukung oleh mungkin posisinya sebagai market leader ya, pemimpin pasar, dan potensi permintaan dari proyek pembangunan strategis nasional ini juga kembali berjalan ya setelah kembali dilonggarkannya PPKM ya, atau dihilangkan ya sekarang PPKM ya. SMDR juga sejauh ini masih memegang pasar terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 50%, disusul oleh Indosemen ya, ini sekitar 20%, dan semen Conch ya, yang berasal dari Cina, ini yang masuk di dalam urutan ketiga ya, dalam posisi sekitar 7,1%. Lalu normalisasi harga batu bara, ini tentu akan menekan cost production ya daripada SMGR, dan ini tentu akan memberikan dampak positif pada kinerjanya di semester kedua ini, dan berdampak positif pula pada pergerakan sahamnya. Kalau kita lihat pergerakan sahamnya sudah mulai respon ya. Pada kemarin dia menguat, diikuti dengan volume transaksi yang meningkat ya. DEX sudah tertutup juga di level 6725. Momentum kalau kita lihat masih sedang melandai di area oversold, masih positif ya. Masih ada peluang SMGR akan lanjut menguat menuju level 7000 sampai 7125. Trading buy untuk SMGR, atau jika terjadi pelemahan trading buy on weakness ya, dengan target dekat 7000 sampai 7125, sementara untuk batas resikonya di level 6450. Baik, trading buy bisa dipertimbangkan ya untuk saham SMGR. Dan selanjutnya saham ADI, silahkan Bro Mar. Ya, untuk Adi juga masih cenderung bullish ya. Dia masih bertahan di atas double EMA. Pada kemarin dia menguat, diikuti dengan volume transaksi yang meningkat ya. Momentum menguat, hal ini buka peluang Adi akan lanjut menguat ya, menuju level 500 sampai 515. Kita bisa ikuti untuk trading buy di Adi dengan target 500 sampai 515, sementara untuk batas resikonya di 476. Baik, trading buy juga bisa dipertimbangkan untuk saham ADI. Selanjutnya Bevin nih, silahkan Bro Mar. Oke, untuk Bevin ya. Bevin masih cenderung rally, namun mulai menguji area kuat 1420 ya. Jika kita masuk level 1420, maka dia akan lanjut bullish menuju resisten minor ya, yaitu di level sekitar 1535, potensial offset 10% ya. Jika dia tembus 1420, kita mungkin trading buy on breakout di level 1420 untuk saham Bevin dengan target dekat 1535, sementara untuk batas risiko terdekat 1330. Baik, thank you Bro Mar. Untuk saham pilihan rakyat selanjutnya ada CTRA, silahkan Bro Mar. Oke, terakhir ya ini CTRA ya. Betul. Untuk CTRA, kita cek CTRA juga masih cenderung bullish ya, dan kabarnya juga dia mencetak pendapatan marketing sales sekitar 5,1 triliun rupiah, dan ini adalah 57% ya target tahun ini. Target tahun ini sekitar 8,9 T ya. Lalu pencapaian ini didorong oleh suksesnya CTRA ya untuk menjual atau peluncuran produk residensial dan ruko ya dari proyek baru di Citra Garden Serpong ya. Lalu hasil peluncuran semester pertama ini juga ternyata berhasil memberikan kontribusi penjualan pemasaran, yaitu sekitar 4,1 triliun rupiah ya. Lalu dengan tingkat penerimaan sekitar 95%, dari penjualan sekitar 1.379-an unit ya. Selain rumah tapak, proyek komersial juga menyumbang marketing sales ya, sekitar 400-an miliar rupiah, dan salah satu pendorongnya yaitu dari peluncuran produk baru, seperti klaster ruko One Arcade di Citraland Surabaya, yang kontribusinya mencapai sekitar 170 miliar rupiah, sehingga dengan meningkatnya marketing sales tentu ini akan mendorong kinerja daripada CTRA ya, sampai akhir tahun. Harusnya cenderung mengalami peningkatan. Kalau kita cek ya teknikalnya ya, pada kemarin dia menguat diikuti dengan volume transaksi yang meningkat ya.
volume transaksi stabil meningkat, momentum juga menguat ya dalam tren penguatan menuju area overbought. MACD ada potensi golden cross ya, sehingga dalam jangka pendek dia akan lanjut menguat dan lanjut bullish ya menuju level 1185 atau 1200. Kali ini kita bisa ikuti untuk trading buy di CTRA dengan target terdekat yaitu level 1185, sementara untuk batas resiko terdekat yaitu di level sekitar 1025. Oke, itu dia mungkin kelima rekomendasi sampingan rakyat kita ya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan insight-insight yang positif ya dan juga pencerahan untuk kita semua sehingga kita bisa menjadi investor yang lebih bijak lagi ke depan dalam memilih saham. Baik, terima kasih Bro Mar sudah dianalisa 5 sampingan rakyat yang sudah di-vote melalui Telegram official. Nah, teman-teman, kita pengen ngingetin nih buat teman-teman yang pengen dapat dana reksa gratis, jangan lewatkan untuk ikuti Semarak HUT Bridge periode promo Juli 2023. Caranya gampang banget buat kamu yang buka akun di Bridge periode Juli 2023, baik first account maupun second account. Bridge akan bagikan ke seluruh nasabah yang buka akun Bridge sebanyak 3.100 nasabah. Banyak banget ya, Bro Mar. Kenapa 3.100 nasabah? Karena Bridge ulang tahun nih yang ke-31. 31 Jadi ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman yang buka akun di Bridge wajib ya masukin kode promo angka 31 pada kolom referral kodenya saat membuka akun Bridge, jadi biar dapat reksadana gratis ya. Buka akun mudah as easy as 123 hanya di e-form.bridge.co.id. Nah, buat kamu-kamu yang ingin mengatur keuangan kamu yang lebih teratur, memisahkan aset kamu biar tidak tercampur sesuai tujuan investasi, sekarang Bridge sudah bisa buka akun kedua. Caranya mudah banget. Hanya perlu masuk ke e-form.bridge.co.id, lalu klik buka akun kedua dan lengkapi data pribadi kalian dan klik simpan. Jadi buat kamu yang sehari-hari mungkin trading jangka pendek, nggak mau kecampur-campur sama yang nabung saham, mungkin untuk masa pensiun, sekolah anak, dan lain-lain, prosesnya cepat banget karena data-data saat membuka akun pertama sudah tersimpan. Baik, selanjutnya kita akan membacakan saham-saham yang telah di-request oleh teman-teman semua, baik dari YouTube Live maupun Instagram Live. Saya akan bacakan dulu dari Instagram Live ya. Ini dianalisa saham Arto dan TGUK. Oke, Silakan Bapak. kita cek ya. Kita cek untuk Arto dulu ya. Arto harusnya Betul. positif ya, karena memang seiring dengan penurunan inflasi di US ya, dan ekspektasi akan pemangkasan suku bunga juga semakin besar. Kalau kita lihat Arto juga masih cenderung bullish ya, dan bertahan di atas double EMA, di atas FR Golden juga di 3090. Volume transaksi cukup stabil ya. Momentum kalau kita lihat mulai menguat ya di area oversold. MACD juga negatif ya, namun masih bertahan di atas zero line, masih cukup bullish ya untuk Arto ya. Jika terjadi pelemahan Arto, kita bisa ikuti untuk trading buy and weakness dengan target pembalikan arah dekat 3.400, sementara untuk batas resiko ketat ya di level 3.000. Itu untuk Arto. Next kita ke Teguk ya. Betul. Teguk ini baru saja IPO sebenarnya ya. Jadi belum mencapai kategori minimal historical price-nya ya. Namun kalau kita dekati dengan FR ya. Kali ini Teguk berpeluang untuk menguji FR Golden 38,2% ya. Pada bulan kemarin dia sedikit menguat, diikuti dengan volume transaksi yang menurun ya. Agak waspada untuk Teguk ya. Jika dia tembus level FR 38,2%, ada peluang dia lanjut rally menuju level 154. Kali ini mungkin kita trading cepat saja ya di Teguk ya. Dengan target dekat 143 atau jika dia break, kita bisa trading buy on breakout dengan target dekat 154. Sementara untuk batas resiko ya. Batas resiko yaitu di level sekitar level lowest daripada tanggal 13 Juli, 135. Baik, semoga terjawab ya dengan Nur tadi. Selanjutnya dari Ajin, ingin dianalisa saham BRMS dan CPIN. Silakan Mas. Oke, untuk BRMS masih cenderung rally ya, pergerakan harga emas ya, ini juga masih cenderung kuat mendekati level 2.000 US dollar ya per troy ounce. Dan lalu kita lihat BRMS juga meningkatkan produksinya dan teknikalnya dia masih menguji level kuat ya 174. Jika ditembus level 174 maka dia akan lanjut menguat menuju level 200 ya. Kali ini mungkin trading buy on breakout di level 200 dengan 174 dengan target 200. Kita bisa pertimbangkan, sementara untuk batas resiko terdekat yaitu di level 165. Selanjutnya tadi, Cepin. Oke, untuk Cepin ya.
cepin masuk ke list saham rekomendasi kita ya. Salah satu saham Baik. rekomendasi kita di trade ya, dan dia masih cenderung bullish. Ada peluang dia lanjut rally ya setelah mengkonfirmasi pola inverted head and shoulder, dan target teoritis daripada pola tersebut yaitu di level 6275. Masih cukup jauh ya targetnya secara psikologis ya. Kalau kita lihat pada bulan kemarin, dia menguat diikuti dengan volume transaksi yang masih cenderung konsolidasi di area oversold ya, dan masih cukup positif. Ada peluang dia jangka pendek menuju level 5.600, kita bisa ikuti untuk trading buy di Cepin dengan target dekat 5.600, sementara untuk batas resiko di level 5150. Baik, thank you Bro Mar. Selanjutnya saya akan membacakan yang dari teman-teman YouTube Live. Teman-teman YouTube Live ingin dianalisa CRSN dan Adaro. Silahkan Bro Mar. CRSN juga Baru ini ini belum, IPO. iya, baru IPO dan belum memenuhi kategori historical price-nya ya, masih belum memenuhi. Namun kalau kita dekati dengan FR ya, dia masih berpotensi untuk menguji level lowest sebelumnya 111 ya. Waspada jika tembus level 111, maka dia akan lanjut bearish ya. Mungkin kita wait and see dulu di saham Karsurin. Baik, buat dulu ya. Ada ini, Adaro Bro Mar. Oke, untuk Adaro ya. Kemarin batubara mengalami penguatan yang cukup signifikan ya, 4% ya. Harusnya ini jadi katalis positif ya untuk Adaro. Ada gap juga di Adaro, sedikit sekali di 2370 ya. Jika ditembus level 2370, maka dia akan kembali ke atas double lemma. Kali ini mungkin kita bisa ikuti untuk trading buy ya, dengan target dekatnya ke level 2430, sementara batas risiko di level lower sebelumnya 2280. Baik, thank you Bro Mar. Selanjutnya ada yang ingin dianalisa saham BRI dan Antam. Silahkan Bro Mar. Ya, untuk BRI masih bergerak konsolidasi ya, dan ranging di dalam pola rectangle bullish ya. Dan pola rectangle bullish ini perlu dikonfirm ya, jika ditembus level sekitar 5625 ya. Jika ini, oke. Nah, 5625 maka dia akan lanjut bullish ya. Dan kalau kita lihat pada kemarin, dia menguat, diikuti dengan volume transaksi yang stabil, momentum juga menguat ya, dan MACD ada potensi golden crossing. Dalam jangka pendek dia akan menuju level 5625. Kita bisa ikuti untuk trading buy di BRI ya, dengan target dekat 5625, sementara untuk batas resiko terdekat yaitu di level 5400. Baik, trading buy juga bisa dipertimbangkan untuk saham BRI ya. Dan selanjutnya tadi Antam ya Bro Mar. Ya, untuk Antam masih menarik ya, walaupun dia 2 mingguan terakhir ya, masih bergerak ranging di level 2000. Pada kemarin dia bertahan di atas level 2000, diikuti dengan volume transaksi yang stabil ya. Momentum mulai melandai di area netral, dan MACD juga pantau negatif melemah ya, mulai berpotensi memasuki summer phase ya. Sehingga jika dia terus bertahan di atas level 2000, maka dia akan lanjut rally menuju level 2080. Ada tendensi juga untuk membentuk pola double bottom, yaitu di level 2060 ya, sebagai level neckline atau level konfirmasi. Kita bisa ikuti untuk trading buy dengan target dekat 2010 sampai 2060, sementara untuk batas risiko yaitu di level 1935. Baik, terima kasih Bro Mar sudah dianalisa saham-saham yang telah di-request teman-teman semuanya. Karena waktu yang terbatas, mohon maaf seperti tidak bisa dibacakan semua ya teman-teman.